Oh, hidup dalam roh. Oh, jadi sotek, Pak. Aku udah enak tadi sotek. Jadi ompong. Gak berai. Koyo wong gendera. Itu sudah jelas hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Roh itu mesti ada kasih, ada lemah lembut, tapi hidup di dalam Tuhan, di dalam daging. Sing akeh ku sombongan. Jadi makanya nek hidup di dalam daging. Ya mah akeh kesoloi ya. Tapi kalau hidup di dalam roh, ada penghiburan, ada kekuatan. Gitu. Saya itu begini, saudara. Saya itu merenungkan firman Tuhan itu biasanya aku sambil bekerja. Sambil bekerja, sambil geruk-geruk, atau sambil nilai sekerjaku. Iya, itu sangat bisa tenang, bisa memuji, bisa itu akhirnya timbul. Iya. Akhirnya timbul kalau hidup itu di dalam roh. Dipikirnya itu ya mesti kebaikan Tuhan memang. Tuhan itu secara menunggu awak dhewe aku lah kayak ngalami mati, ngalami sengsara, ngalami dicambuk, ngalami diseneni. Itu tapi Tuhan itu menunjukkan kilo tuntunanmu. Tapi kita sendiri hidup dalam daging ini terus dikek teladan loh sih. Dia melayu, padahal lebih Gusti wis ngendika hiduplah dalam roh. Itu adalah yang saya sampaikan, tidak banyak, tapi saya sangat sukacita hari ini dari semua yang salah menyampaikan ini. Tapi pikir kayak Bu Saryo memang kayak nah tapi ya rata-rata iya ini ya begitulah dunia. Pokoknya nanya di dunia itu nek kate dijadwal kate nyampe no tangan dito ono ae sing putune sing apa. Tapi jangan dilihat itu. Memang apa ya? Tuhan itu dilibatkan seperti itu. Bagaimana hatimu tak kayaknya ini tetap bersama aku kan gitu. Tuhan itu cara awak dhewe kayak ujian seperti itu. Saya emas kepengen roh. Nah, seperti itu. Bukan diuji, oh ini kuat, bukan seperti itu. Bukan dunia yang berikan kepada kita ini. Kita diuji Tuhan itu semakin supaya kuat untuk menghadapi dunia. Memang dunia ya memang pinter ya. Iya, patirene sing ngantuk, sing apa nek ngomong. Tapi kalau kita lakukan di sini ada penghiburan, sukacita, damai sejahtera, itulah. Itulah Pak Saryono yang saya sampaikan. Persekutuan ini sangat mendukung saya, sangat memberi ilmu kepada saya, karena saya juga. Memang kalau saya ditanya ada yang seiman sama saya mengatakan saya itu, tapi tidak saya sebutkan nanti itu elok dari kartu aja. Tapi intinya saya ikut dalam persekutuan ini, saya mencari ilmu sekolah. Mertua aku oke nih, gelem kabelku, tiba-tiba aku tidak belajar, mana bisa, itu kerinduan saya. Ya saya memang sering mengatakan saya tidak bisa, tapi aku mempunyai kerinduan belajar. Karena aku juga dijadwal untuk menyampaikan firman di dalam mimbar. Nah, ini aku gak bisa nyampe no. Jadi majelis kok lah. Bagaimana kita untuk menyampaikan kepada, nah disitulah ada saudara saya yang itu tidak ada hubungannya sama gereja, tidak saya sebutkan, tapi intinya saya ikut persekutuan ini, intinya saya menambah ilmu. Karena saya di sini tidak mengomongkan yang lain, hanya firman Tuhan yang diucapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa yang
dan coba saya ingin dulang ayat yang pertama Pak Ejek. Ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi diulangi Pak. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah tidak ada penghukuman. Tidak ada. Jadi orang yang masuk ke surga itu orang-orang yang diampuni. Kita itu diampuni Tuhan Yesus. Diampuni. Maka kan orang yang di surga adalah orang yang diampuni. Orang yang di surga adalah orang yang diampuni. Nah ini jadi tidak ada penghukuman. Nah, tapi kita harus menerima konsekuensi yang artinya kita juga ikut menderita. Maka kan ada ujian sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso. Nah, manungsa gampang milih dalan liya, dalan sing bener padha ditinggalno. Jadi orang yang milih dalan liya, gitu. Jadi kita tidak ada penghukuman, tapi ya itu resikonya kita itu juga ikut sengsara, menderita, ikut susah dan lain sebagainya. Ya, sabda dari Gusti ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu. Kesukaan tanpa air mata. Memang diberi Tuhan itu Pak. Kalau itu memang apa ya? Menambah pengertian, menambah ilmu. Nah, ayat yang diberikan itu terus Pak Saryono menambahkan supaya ke-17 ayat yang terakhir itu ya memang apa ya, luar biasa Pak Saryono. Soalnya dipahami ayat pertama sampai 15 dan 17 itu dipahami. Ya mohon maaf, kemarin Sabtu itu saya tidak bisa ikut persekutuan karena saya diajak anak-anak saya itu pergi ke Pujon. Semua anak saya ngumpul itu menyewa villa di sana itu selama 3 hari di Pujon, mulai Kamis sampai Sabtu. Kamis cuma Sabtu, pulang sampai jam 12 malam sampai di rumah. Yang tidak bisa hadir karena anak saya yang pertama Sri, karena anaknya sudah hamil 8 bulan, jadi tidak bisa meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya di sana itu tidak ikut persekutuan, saya ikut persekutuan bulan. Ya bagaimana ya kita diajak anak-anak saya, Pak yang refreshing Pak. Ya kak, omah susah kalau sampai nggak sumpah marah, nangarap, nang apa ya. Jadi 3 hari di Pujon nyewa villa di sana. Pujon. Paginya ke Pujon itu luar biasa, tidak seperti dulu. Saya dulu ke sana itu sering, tapi sekarang itu bangunannya luar biasa. Hiburannya itu sudah luar biasa. Tidak Pujon seperti dulu. Pada dulu tuh saya sering ke sana tapi tidak seperti itu. Nah ini kita tinggalkan Pujon itu, tapi kita mohon maaf Bapak Ibu, Sabtu saya tidak bisa hadir karena Sabtu malam jam 12 saya baru sampai rumah. Paginya tidak ke gereja soalnya bangun sudah jam 9. Yang pada itu saudara, ya memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Ya itu di hal dunia itu tetap dilakukan, ya itu istirahat nang Pujon, telung dino, mulai Kemis dan sebagainya. Padahal persekutuan ini apa ya, kita saling mengisi, saling memberi masukan, dan apa yang disampaikan Pak Martono tadi betul. Jadi
apa ya, saling mengisi. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tidak ada. Satu pun saja tidak ada. Pendeta pun tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang benar, tapi dibenarkan ini loh. Diampuni. Orang yang di surga adalah orang yang diampuni. Orang yang di surga adalah orang yang diampuni. Orang yang di surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Karena sudah dinaskah di dalam Alkitab. Ya itu ya jelas sudah. Yohanes 14 ayat 6 itu sudah jelas loh. Kalau tidak melalui Yesus tidak akan masuk surga siapapun. Tapi ini loh. Iya, tapi ini kita tadi menjalankan perintah itu. Perintah apa ya itu tadi? Kenapa kemarin tersukan tuh? Kok omah itu kok Sabtu ya? Iya, meskipun saya pensiun. Karena apa ngopen ini persekutuan doa ya? Omah kok tuh? Bisa ngomong bauti dan segitu. Kalau kita istilahnya pikiran kita kalau menjerumus ke situ, Tuhan tidak akan istilah kita jatuh ke situ. Jangan besok ke surga itu terserah Tuhan, tapi yang penting kita menjalankan itu. Tapi kalau kita bisa menjalankan, surga. Amin. Mari kita tuliskan dulu sebelum kita makan kepada bukan. Atau mau turun nambah sedikit. Semuanya itu kalau satu kayak kemarin itu banyak yang absen. Bulog yang tak tinggalnya. Itu saya itu pamer yang di Surabaya. Pamernya saya naik di kelas Juanda. Akan jadi tidak begitu bangga enak seperti anak busukan kaki juga. Terus masalah hidup dalam kedagingan ya. Kalau tadi dikatakan bahwa setan atau iblis itu mempengaruhi manusia itu tak kerasa. Saya itu kalau sore ya, jam 5:30 atau jam 5 lebih sedikit HP, kidung, kacamata, ini perangkat yang tidak bisa ditinggalkan. Saya bawa ke ruang tamu, soalnya jadi rame menurut. Ya, di situ saya itu mesti membaca kiriman firman dari ada yang dari Siloam, ada yang dari macam-macam saya baca. Tapi setelah baca YouTube tak buka. Nek wis buka YouTube itu bayar setengah jam itu buka. Akhirnya kidung ini lho, rada dilalekno. Ya kebagian waktu mau dikit. Itu mesti. Tapi kalau tidak bawa HP, saya juga nggak bisa kiriman firman itu saya tidak bisa baca karena kadang-kadang sore baru ada kiriman itu masuk. Nah, makanya kalau tadi hidup dalam roh, iblis itu mempengaruhi manusia secara caranya itu halus sekali. Mari buka firman, terus buka YouTube. Kak Roso padahal wis nyekel HP lho lah. Karek tul ngeliran YouTube gitu. Nah, setelah itu baru uji-ujian. Nah, itu loh ujiannya itu karekno. Nah, penting no YouTube. Oke, ngaten mawon tambah kula wau santai sampeyan terlalu satu di karono tutu.